Iya, sebentar. Silakan masuk, Kak. Silakan duduk. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari sini, apakah lancar? Tadi sedikit macet sih mau ke sini, tapi karena aku butuh ini ya, butuh harus konseling gitu ya, jadi aku buka saja deh. Sebelum mulai, perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Intan Nuraini. Di sini aku sebagai konselor akan membantu sama-sama membantu kamu mencari solusi buat permasalahan kamu nanti. Nama kamu siapa? Nama aku Sulis Suali. Kesibukannya sekarang apa, Kak? Aku ini sih jadi mahasiswi di salah satu Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten di jurusan Teknik Bahasa Inggris. Baik, sebelum memulai acara sesi konseling ini, alangkah lebih baiknya saya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya makasih ya Kak Sulis sudah menyempatkan waktunya sampai ngebela-belain lagi macet langsung digas aja ke sini. Makasih banyak. Jadi di sesi konseling ini kakak boleh menceritakan apapun yang sedang kakak alami, yang sedang kakak rasakan di sini. Karena di sini saya udah menjaga rahasia, akan menjaga rahasia kakak. Jadi jangan takut kalau cerita yang kakak ceritain itu bakal bocor ke orang lain gitu. Oke. Jadi kok kakak lagi ada masalah ya? Lagi ada masalah apa? Aku ini sih, aku kesini karena aku pengen cari yang biar aku merasa nggak sendirian. Aku kan masuk di ya iya kakak. Aku kan masuk di salah satu komunitas gitu ya. Di komunitas itu tuh aku merasa kayak sendiri gitu, kayak merasa sendirian gitu, kayak merasa kurang ada yang membantu aku gitu. Kayak gimana ya? Nih aku kasih contoh ya, misalkan mereka kan kayak punya program kerja mereka di bidang mereka kan. Nah pas menjalankan program mereka tuh ya, aku kayak ikut berkontribusi gitu kan. Tapi pas aku jalanin program kerja aku sendiri, pas aku lagi jalanin program aku, mereka tuh kayak nggak ikut bantu gitu. Jadi aku tuh merasa kayak apa ya, sendirian gitu. Terus juga merasa di dalam komunitas itu kayak nggak bisa berkembang gitu. Soalnya kan salah satu alasan masuk komunitas tuh ingin ini kan meningkatkan value gitu, meningkatkan minat bakat yang kita punya gitu. Tapi pas aku masuk komunitas ini, merasa aku nggak dapet hal itu gitu. Udah gitu, aku rasa nih ya, di komunitas ini tuh ketuanya tuh kayak dedikasi gitu loh. Jadi cuma orang-orang yang dekat sama dia gitu, yang apa ya, yang dia perhatiin gitu, yang dia kasih waktu, dikasih ruang buat tumbuh gitu. Sedangkan kita yang nggak dekat nih kayak diabain gitu loh. Nah aku kesel kan, aku ngerasa kayak kesel gitu, mau cerita hal ini ke siapa gitu. Merasa kayak kayaknya aku udah lama deh bermasalah ini, kayaknya aku butuh pendengar gitu.
dia juga kenal aku, jadi kayak aku juga lihat tuh kayak dikasih rumah kayak harus kayak gitu deh. Tapi aku tetap ada rasa kayak waktu awal-awal rasa kesel gitu, soalnya aku masuk komunitas itu kayak nggak ada bener gitu loh. Terus aku sampai pengen keluar tuh waktu itu, saking kayak apa ya, kayaknya udah ini deh, udah nggak berguna gitu kan, aku ada di sini gitu, aku udah ketemu gitu ya. Tapi ada tuh kepala bidang aku tuh ngeliatin aku gitu loh, kalau aku tuh bisa gitu, bisa menjalani semua yang ada di komunitas itu gitu loh, secara benar di komunitas itu. Tapi emang tuh ya, ketua bidang aku emang baik banget, jadi aku bertahan ya karena kepala bidang, ya bukan karena komunitas itu gitu. Sebelumnya apakah kamu pernah mengalami hal yang serupa sama ini? Sebelumnya waktu itu kan aku pernah jadi pengurus ya di pondok ya. Iya. Aku nggak pernah kayak gitu sih. Jadi ini hal yang benar-benar membuat kakak tuh kayak kesel, marah, sedih Iya, ya, nggak dianggap gitu. Iya, aku sampai merasa kayak apa aku yang kurang kan gitu, apa yang kurang bersosialisasikan gitu. Oh iya nih, aku juga kan salah satu orang yang ini ya, kalau masuk di dalam komunitas tuh suka apa namanya, mencerna gitu, suka memiliki gitu. Jadi aku tuh kalau masuk dalam satu kelompok gitu, meneliti orang-orang itu lama. Aku nantinya kayak dia cocok kayak sama aku gitu, cocok kayak jokesnya sama kayak aku gitu ya, umurannya gitu. Terus aku setelah kan biasanya aku kalau kayak gitu cuma kayak sebulan gitu ya, kalau meneliti kayak gitu. Terus aku bisa tuh bergabung banget gitu. Tapi di komunitas ini aku nggak bisa walaupun udah berbulan-bulan aku begitu, tapi tetap aja kayak nggak bisa gitu. Terus aku nyimpulin dari penelitian aku ya, emang mereka yang orang begitu, soalnya ada kan komunitas itu kan setiap kali ya satu kelompok itu. Nah di dalam kelompok itu ada kelompok kali gitu. Jadi kayak oh emang kalian gitu. Tapi apakah kakak pernah mencoba buat gabung sama mereka? Iya, pernah tuh gabung. Tapi kayak energinya gak cocok gitu. Kataku apa yang akunya kan gitu. Jadi kakak pengen yang benar-benar satu frekuensi gitu ya. Iya. Jadi di antara semua orang di situ gak ada yang cocok gitu. Iya, aku merasa kayak gitu. Tapi lambat laun aku kan nggak bisa ya mendapatkan semua bidang-bidang lain gitu kan, nggak cocok gitu kan. Ya udah deh aku mencoba tuh dekat sama orang-orang yang di dalam aku. Nah ternyata mereka ini cocok gitu. Oh kataku ya udahlah, salah satu alasan aku bisa bertahan di komunitas itu ya udah karena orang-orang yang di dalam bidangku kita tuh ketemu baik-baik gitu. Jadi ada buat bertahan gitu ya di situ. Ada alasan buat bertahan di situ. Iya. Udah gitu ya, aku kan punya masalah organisasi kayak begitu kan. Terus aku juga punya kayak masalah di tugas kuliah. Kan aku punya kelompok tuh. Kan setiap satu kelompok itu isinya ada 4 orang. Sedangkan aku kelompoknya cuma ada 3 orang. Nah yang satunya itu pindah kampus. Terus aku kan jadi kan kelompoknya tinggal 3 ya. Jadi aku merasa kayak apa ya, pasti kayaknya ini
biar aja Kak, bebas. Aku sebenarnya punya masalah lagi sih selain yang dua itu. Tapi masih cerita. Gak apa-apa Kak, bebas di sini. Aku bakal jaga rahasia Kakak. Apa ya? Ini sih soal asmara ya. Cerita nggak aku? Iya gak apa-apa Kak. Aku kan dulu sempat dekat gitu sama cowok di sini, sama cowok yang beda fakultas gitu. Kita tuh kenal dari maba, kita tuh ke workshop. Nah, terus udah gitu pas perkenalan maba itu kan mentornya kan nanya gitu loh, asalnya dari mana gitu, namanya siapa gitu kan. Terus aku jawab lah, asal aku dari ini gitu, dari Sapo ini gitu, dari daerah ini gitu. Terus si cowok ini langsung invalid kayak, ih itu mah aku juga di situ katanya gitu kan, kita searah katanya gitu. Ya udahlah, aku apa tuh, terus dia nanya tuh dia beneran nanya pas sesi kayak gitu, tanyanya langsung pas sesi kayak gitu. Ini aku jawab kan di kampung ini gitu loh, aku bilang. Terus udah begitu, oh kata dia, oh itu mah ke satu arah gitu. Dia tuh kan aku gak expect kan, nggak expect apa gitu, kayak udah kita kata-kata gitu aja gitu kan. Ternyata pas apa, pas udah selesai dadakan itu, dia malah ngajak kita pulang bareng gitu, karena kita kan satu arah gitu. Nah udah tuh, dari situ aku sama dia deket kan. Terus juga aku sering diantar jemput gitu sama dia. Udah apa sih, kadang kalau misalkan pulang juga dia suka nanya-nanya kayak, gimana kuliahnya ini gitu kan, apa suka nanya-nanya gitu lah. Pokoknya dia, yang aku suka dari dia tuh kayak hal apa aja pasti ada, hal apa aja bisa dibicarain gitu. Ini aku ya kalau sama dia, dari naik motor, dari kampus sampai rumah tuh ada aja pembahasan yang dibahas. Jadi kayak dia tuh pintar dari topik itu kali ya. Pokoknya aku ngerasa kayak cocok gitu, merasa umur kita juga sama gitu kan, referensi kita juga sama tuh. Udah gitu kan, udah kan merasa kayak cocok itu. Pas waktu berjalan tuh ya, dia sempat nanya gini ke aku, katanya, oh iya, plot twistnya ternyata dia itu salah satu adiknya alumni pondok aku gitu. Jadi aku sama kakaknya itu satu pondok kan. Nah dia nanya katanya, nanya tentang kakaknya gimana di pondoknya gini gitu kan. Dia aku jawab, ya biasa aja gitu kan, soalnya juga aku gak terlalu dekat gitu kan. Itu aku jawab gitu. Terus sampai dia nanya gini katanya, berarti kamu tuh 3 tahun di bawah kakakku ya, katanya gitu kan. Terus aku jawab enggak gitu kan, soalnya aku gap year gitu kan. Terus dia kayak jawab, oh gitu. Nah setelah perbincangan itu, aku ngerasa sama dia tuh tegang gitu loh. Aku sampai mikir, kenapa ya, kataku kayak mau asing gitu. Apa karena pembahasan yang kita bahas itu gitu loh. Terus aku mikir kayak, padahal mah apa dia gak enak gitu ya kalau misalkan bahasanya kayak suka mungkin sama yang lebih
Jadi ini membuat pikiran kakak terganggu gitu ya. Iya, jadi Kalau boleh tahu, emang udah deket berapa? berapa ya? Kayaknya dari 6 bulan deh kayaknya. Lama juga ya. Iya. Kalau kalau nanti dia balik lagi, apa kakak bakal terima? Aku bakal nerima aja sih. Tapi ya sebagai teman gitu, sebagai teman. Berusaha mengikhlaskan lah ya, walaupun Iya. eh, jadi menurut kakak masalah yang dari masalah ketiga ini, dari yang masalah organisasi, teman kelompok, sama masalah yang percintaan ini, yang paling rumit menurut kakak tuh yang mana? Kalau menurut aku yang berbeda itu masalah organisasi ya. Soalnya waktu itu aku benar-benar nggak tahu cara keluarnya gimana. Aku merasa kayak hilang arah gitu kan. Kayak apa ya? Aku tuh masuk situ tuh buat bisa berkembang gitu loh, biar bisa bertumbuh. Tapi malah begitu gitu feedbacknya, malah begitu. Kalau misalkan masalah yang ini kan yang terakhir kan aku bisa nge-handle kan, kayak soalnya aku udah punya prinsip kayak gini. Kalau misalkan ada pacar nih gitu kan yang deketin, ya jangan kecintaan gitu. Soalnya kalau misalkan dia pergi, ya sebenarnya tetap biasa aja gitu, bisa menjalin lagi gitu kan. Terus juga masalah tugas kelompok itu ya, benar-benar masih bisa handle. Soalnya teman aku yang satu lagi tuh baik gitu, mau bantu gitu, kita bisa bareng-bareng gitu, walaupun itu keadaannya gitu kan. Tapi kalau masalah organisasi ini, aku benar-benar kayak mau tahu, aku merasa kayak stuck di situ gitu. Terus aku minta maaf juga nggak bisa kan. Ya pokoknya aku suka pikiran banget gitu sama yang masalah organisasi itu. Tapi untungnya karena berjalannya waktu, untungnya ya aku diselamatkan sama ya itu kebiasaan aku sama dia aku yang kayak gitu kan. Jadi aku ya, punya alasan bertahan. Tapi sebelum itu aku emang benar-benar hilang arah gitu rasanya. Itu masalah itu benar-benar lama gitu, berbulan-bulan gitu aku pikirin gitu.
dari kamu. Aku ngerasa lega sih, ngerasa kayak beban aku berkurang gitu. Ngerasa aku punya pendengar yang baik gitu. Terus tindakan selanjutnya dalam penanganan masalah itu apa? Menghadapi masalah yang nanti terjadi setelah konseling ini. masalah apapun yang akan terjadi gitu ya. Aku bakal lebih ini sih, lebih telaten itu buat menghadapi masalahnya, jangan kayak terburu-buru begini lah gitu, jangan buru-buru overthinking gitu. Aku bakal menghadapi dengan pelan-pelan gitu kan, dengan paling dingin gitu. Nah kalau misalkan aku udah bisa nampung lagi, baru aku kayaknya bakal kayak gitu lagi gitu. Jadi apa kamu udah puas dalam sesi konseling ini? Ya, saya puas. Jadi jangan ragu-ragu ya buat nanti menceritakan masalah apapun itu. Jangan ragu-ragu buat datang ke sini. Kira-kira kapan kita ketemu lagi? Sepertinya nanti kapan-kapan ya, kalau misalkan aku benar. Oke, jangan ragu buat datang ya, jangan segan-segan. Oke, dari pembahasan kita dari awal sampai akhir, akhirnya kamu bisa menemukan solusi kamu sendiri gitu ya. Kita akhiri sesi konseling ini dengan bersama-sama membaca Al-Baqarah. Terima kasih banyak ya Sulis atas waktunya, atas ceritanya kamu luangin di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga ya Kak, udah menjadi pendengar yang baik. Ya, Oh iya, minta ya. ya. Terima kasih Kak. Aku mau